Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Farel dengan NIM 107240006. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang telah saya buat dari laporan uji aktivitas antioksidan pada formulasi sabun padat dengan ekstrak daun kelor atau Moringa olivera sebagai agen anti penuaan. Oke, untuk yang pertama itu ada kata kunci. Ada beberapa kata kunci. Yang pertama formulasi sabun, yang kedua sabun padat, lalu yang ketiga ekstrak daun kelor, yang keempat agen antioksidan, dan yang kelima itu agen anti penuaan. Terus ada beberapa yang bakal saya bahas. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat ada pengertian, yang kelima ada mekanisme, yang keenam ada kandungan, yang ketujuh ada antioksidan dan formulasi, yang kedelapan ada analisis aktivitas antioksidan pada sabun daun kelor, lalu yang kesepuluh itu ada kesimpulan. Untuk latar belakang sendiri, seiring meningkatnya kesadaran akan kebersihan dan permintaan untuk produk perawatan alami, inovasi dalam formulasi sabun menjadi yang sangat relevan gitu. Daun kelor yang kaya akan senyawa bioaktif seperti antioksidan dan polifenol menawarkan potensi yang sangat besar untuk pengembangan pada bahan fungsional untuk peremajaan serta perlindungan kulit gitu. Di mana khasiat ekstrak daun kelor sendiri itu telah terbukti pada produk krim ataupun masker gitu. Penelitian itu masih terbatas pada aplikasi untuk kulit wajah. Oleh karena itu, penelitian ini itu bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dan dampak penggunaan ekstrak daun kelor dalam bentuk sediaan sabun batang yang diaplikasikan untuk merawat kesehatan kulit secara menyeluruh. Lalu ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya buat, apa sih kandungan daun kelor, lalu bagaimana pengaruh metode ekstraksi daun kelor terhadap aktivitas antioksidannya. Lalu bagaimana pengaruh konsentrasi ekstrak daun terhadap aktivitas antioksidannya. Lalu bagaimana pengaruh aktivitas antioksidan daun kelor terhadap potensi efek anti penuaan pada kulit. Lalu ada tujuan penelitiannya, mengetahui zat-zat yang terkandung dalam daun, mengetahui pengaruh tingkatan konsentrasi ekstrak daun kelor terhadap aktivitas antioksidan yang dihasilkan, lalu mengetahui pengaruh metode ekstraksi daun kelor terhadap aktivitas antioksidan yang dihasilkan. Yang terakhir tuh mengkaji potensi aktivitas antioksidan dalam daun kelor sebagai agen anti penuaan. Lalu ada pengertiannya, sabun sendiri itu terjadi pada proses utamanya yaitu saponifikasi. Itu proses pembuatan sabun yang melibatkan reaksi kimia antara basa kuat dengan minyak atau lemak. Hasilnya itu ada asam lemak dengan gliserol. Bahan bakunya untuk sabun padat itu menggunakan NaOH dan untuk sabun cair itu menggunakan KOH. Untuk minyak lemaknya sendiri itu bisa menggunakan minyak kelapa, kelapa sawit, jagung atau biji bunga. Sedangkan untuk ketika sumber lemak atau hewani itu menggunakan hewan ternak seperti sapi gitu. Nah, untuk bahan tambahan sendiri itu biasanya digunakan pewangi karena untuk memberikan aroma yang menyenangkan dan menutupi bau dasar dari bahannya. Nah, untuk selanjutnya itu mekanismenya. Untuk mekanismenya, sabun itu bersifat amfifilik, ada yang hidrofobik, ada yang hidrofilik. Untuk yang hidrofobik itu dia tertarik pada minyak, sedangkan yang hidrofilik itu tertarik pada air gitu. Untuk prinsip kerjanya, itu yang hidrofilik itu dia bakal larut dalam air, sedangkan yang hidrofobik dia akan menempel pada kotoran minyak. Saat sabun kontak dengan air, maka yang hidrofilik dia akan mengarah ke air, sedangkan yang hidrofobik dia akan menjauhi air. Ketika sabun kontak dengan minyak, maka yang hidrofobik dia akan menempel pada minyak. Untuk yang hidrofilik itu tetap terendam air gitu, sehingga hasil akhirnya kotoran terangkat dan terbawa air saat dibilas gitu. Nah, untuk kandungannya sendiri yang bisa di-highlight di sini adalah vitamin B2, di mana fungsinya sebagai menjaga kesehatan kulit, mengatasi kulit kering, dan menjaga kelembapan kulit gitu. Untuk kandungan fitokimianya, di sini yang bisa di-highlight adalah alkaloidnya yang bersifat antimikroba dan mampu mengganggu DNA mikroorganisme. Lalu selanjutnya adalah antioksidan. Antioksidan adalah zat yang dapat menunda atau mencegah oksidasi gitu. Fungsinya itu ada yang menghambat pembentukan, ada yang menghentikan inisiasi rantai reaksi, ada yang memperbaiki dan membentuk ulang membran sel, lalu ada menghasilkan dan mengarahkan
mengarahkan enzim antioksidan ke lokasi yang dibutuhkan. Selanjutnya ada formulasi, bahan utama yang digunakan ada asam lemak, ada basa kuat, NaOH ataupun KOH, tergantung yang diminta cair atau padat. Untuk reaksi utamanya itu saponifikasi, yaitu menghasilkan sabun dan gliserin. Untuk kelebihan lemaknya itu tidak dapat disaponifikasi secara seluruhnya. Untuk manfaatnya yang menjaga kelembapan dan meningkatkan busa. Untuk bahan tambahannya seperti pewangi tadi ya bermanfaat untuk meningkatkan aroma, tekstur, warna, stabilitas, dan manfaat kulit. Untuk ekstrak daun kelor sendiri tuh khasiatnya itu adalah anti penuaan dan mencegah kerusakan kulit. Tuh. Untuk minyak atsiri pohon cedar adalah wangi yang digunakan untuk memberikan aroma alami gitu. Itu yang saya gunakan ketika melakukan formulasi sabun. Lalu ada analisis aktivitas antioksidan pada sabun daun kelor gitu. Untuk yang pertama itu konsentrasi dan aktivitas antioksidan pada daun kelor gitu. Jadi semakin tinggi konsentrasi yang ekstraksi yang digunakan, maka akan semakin tinggi pula kandungan flavonoid yang terukur gitu. Sehingga kualitas sabun itu menjadi lebih baik gitu. Selanjutnya adalah dampak kualitas bahan ekstraksi terhadap kualitas sabun gitu. Berarti semakin dalam formulasi ekstrak semakin berkualitas ekstrak daun kelornya, maka dapat meningkatkan efektivitas gitu sabun dalam melembabkan kulit, mencegah penuaan dini, dan melindungi kulit dari kerusakan akibat radikal bebas. Selanjutnya ada efek farmakologi pada sabun padat yang mengandung ekstrak daun kelor. Kalau untuk ini di mana sabun daun kelor ini bersifat antioksidan, antiinflamasi, dan antibakteri sehingga dia menjaga kulit tetap sehat, lembut, dan terlindungi dari penuaan serta infeksi. Untuk pengaruh metode ekstraksi terhadap efektivitas antioksidan dalam sabun padat dengan ekstrak daun kelor gitu. Nah, untuk ini di mana ekstrak daun kelor jika diproses pada suhu yang rendah, maka dia akan menjaga antioksidan daun kelor untuk tetap aktif dan stabil dalam sabun gitu. Nah, untuk yang terakhir adalah stabilitas senyawa antioksidan ekstrak daun kelor pada sabun padat selama penyimpanan, di mana terdapat 4 faktor yang sangat mempengaruhi ketika melakukan penyimpanan gitu. Yang pertama adalah pH lingkungan yang basah, yang kedua paparan oksigen, yang ketiga paparan cahaya, yang keempat suhu dalam penyimpanan gitu. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian tersebut, kita dapat lihat bahwa aktivitas antioksidan pada sabun padat dengan ekstrak daun kelor ditemukan bahwa ekstrak daun kelor itu menunjukkan aktivitas antioksidan yang sangat tinggi. Konsentrasi ekstrak daun kelor memiliki korelasi yang sangat kuat dengan aktivitas flavonoid dan antioksidan. Dalam sabun batang, kadar antioksidan tersebut dapat menghasilkan efek farmakologi seperti mengurangi keriput, meredakan inflamasi, dan mencegah infeksi sehingga dapat mencegah perubahan sifat fisik kulit yang identik dengan penuaan gitu. Mendapatkan sabun yang berkualitas perlunya adalah optimalisasi di mana menggunakan tanaman yang berkualitas dan metode ekstraksi yang terbaik untuk pembuatan sabun tersebut gitu. Berikut adalah hasil presentasi yang telah saya berikan. Semoga memuaskan untuk Bapak Ibu sekalian. Saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.